Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ini menarik banget nih, di EICMA 2024 di Milan. Honda selain mengumumkan beberapa varian-varian baru, update dan juga facelift dari produk-produk mereka, ya Honda juga akhirnya merilis, ya memperlihatkan eh, mesin prototype mereka. Ini prototype benar-benar bisa bilang seperti itu, dan juga bisa dibilang sebuah konsep, ya motor konsep atau mesin konsep, ya karena udah hampir jadi motor, ya yaitu konsep motor bermesin V3 atau V3. Wah, ini menarik nih. Pada saat saya melihat ini tuh jadi kayak yang merasa keingetan dengan yang namanya mesin V5-nya Honda ketika di awal era MotoGP. RC211V itu kan V5 di mana 3 ke depan, 2 ke belakang. Nah, ini juga menggunakan platform jumlah silinder yang cukup ganjil, ya memang ganjil ya, 3 gitu ya, dimana 2 silinder itu ke depan, sementara 1 silindernya ke belakang. Ini sih kalau dua yang ke depan dan 3 ke belakang ini secara umum konsepnya mirip atau mengikuti seperti apa Honda RC211V dulu ya, di awal tahun 2000-an ya, di awal era MotoGP 4 tak. Nah, Honda belum mengeluarkan ya pada dasarnya spesifikasi dari mesin ini nih teman-teman sekalian ya. Mesin dari V3-nya, berapa cc-nya, apa konfigurasi dalamnya dan segala macem. Cuman ada beberapa informasi awalan yang dihadirkan, kayak misalkan V3-nya itu sudut V-nya itu mereka menggunakan sudut V 75 derajat. Wah, terus habis itu kita juga bisa lihat mereka dikasih suspensi depan upside down, double disc brake dengan kaliper dari Tokicho. Terus habis itu frame-nya dia nggak menggunakan frame aluminium gitu. Ini kayaknya penggunaan helm lebih apa? Frame atau sasis steel kayak sepertinya kayak gitu, dengan gaya turbular trellis kayak gitu teman-teman sekalian. Dan seperti juga teman-teman bisa lihat ke belakang itu menggunakan pro arm, single side arm gitu. Ini juga menarik, mengingatkan kita pada NSR 150 gitu ya. Dan ini adalah motor konsep. Dan juga yang menariknya adalah nih kalau dilihat dari depan nih teman-teman sekalian ya. Wah, wow, keren ya. Jadi ya yang menarik tuh ada di daerah sini nih teman-teman sekalian ya. Ada di daerah depan sini. Nah, atau kalau misalkan di gambar pertama tuh di bagian atas. Itu Honda menggunakan, jadi bukan natural aspirated kayak gitu. Jadi bukan yang udara itu masuk ke dalam ruang bakar menggunakan caranya yang benar-benar natural atau alami. Jadi dia lebih menggunakan sesuatu yang diupayakan, Air Force kayak gitu ya. Jadi menggunakan yang namanya Honda bilang sebagai electrical compressor, ya kompresor listrik. Ya, kompresor listrik. Bentuknya sih memang kayak ada apa namanya, keong-keong kayak gitu ya. Awalnya begini, wah ini turbo nih gitu kan. Tapi ini bukan turbo teman-teman sekalian. Karena salah satu yang membedakan atau mencirikan turbo karakternya adalah dia tuh ada hubungannya dengan knalpot exhaust. Nah, sementara di sini dia nggak ada hubungannya sama knalpot. Knalpotnya berdiri sendiri, 2 silinder depan itu keluar satu, sementara yang belakang keluar, dan digabung menjadi tiga leher dari knalpot. Cuman ia itu untuk proses kompresi ya, jadi padat udaranya untuk bisa dibakar itu dia menggunakan kompresor listrik, electrical compressor. Ini sebenarnya gayanya mirip turbo, cuman kalau turbo itu digerakkan atau dijalankan dengan dorongan dari udara yang dihembuskan di exhaust ya, sementara kalau ini elektrik. Jadi ini tuh lebih bisa dikendalikan karena elektrik ya. Jadi ada kita bisa mengendalikannya, mengontrol gitu. Secara umum kayak gitu, menggunakan macam-macam kayak software segala macam, sehingga bisa dibilang Honda bisa memvariasikan ya besarnya udara yang terkompres, besar udara yang terkompres itu yang dibutuhkan sesuai dengan RPM yang dibutuhkan. Jadi
kalau misalkan di RPM rendah butuhnya udara terkompresnya itu tidak sedense atau tidak sepadat dengan pada saat tinggi atau mungkin kebalikan, itu bisa mereka upayakan menggunakan model listrik seperti ini kompresornya. Wah, ini dia nih kompresor listriknya, jadi kelihatan banget teman-teman sekalian ya. Jadi ini kayak gini, ini tuh kompresor ya, kompresor listrik ada dua nih, apa nih ya, input dua gitu ya. Nih ya, susah. Nih kalau lihat dari mesinnya sih ada dua ini cam, jadi seperti ini mesin DOHC ya. Ada dua cam, ada dua ini nih di atas. Nah, ini kompresor ini yang merah-merah ini, terus ini ada kayak turbin. Nah, turbinnya ini kalau di turbo itu kan digerakkan, ada hubungannya dengan pergerakan udara dari knalpot. Teman, kalau ini elektrik, jadi dinyalain pakai motor listrik gitu loh, tertentu gitu, sehingga dia besarnya kompresi terhadap udara yang dipampatkan yang untuk disalurkan ke dalam box filter udara itu bisa divariasikan sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan RPM yang ada. Wah, itu di situ yang menariknya tuh. Konsepnya jadi seperti itu. Jadi ya secara umum sih ya mirip seperti supercharger sih. Supercharger juga kan sebenarnya turbo, cuman yang digerakkan menggunakan elektrik. Cuman saya masih kepo nih, apa bedanya antara supercharger dengan electrical kompresornya Honda? Mungkin teman-teman sekalian mungkin ada yang lebih tahu, silahkan tulis nanti di kolom komentar. Cuman kalau menurut saya sih cara kerjanya ya mirip-mirip gitu ya, antara supercharger dengan kompresor listriknya dari Honda V3 ini. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian ya, beberapa gambar lain dari sisi sebelah kanan itu Tokicho, dua sisi untuk cakramnya ya, double side. Sementara bagian belakangnya untuk velgnya itu kelihatan banget nih single arm. Honda ya, saya nggak tahu nih ya, perkiraan mungkin masuk, kalau asiknya sih pengen masuk ke kelas super sport new generation gitu ya. Honda ke depan pakai motor dengan platform mesin V3 gitu. 3 silinder pada dasarnya sama seperti Yamaha sekarang juga pakai 3 silinder untuk super sport next generation. Ya, ini dia. Woi, ini juga yang cukup menarik adalah bagian belakang, suspensi belakangnya dia nggak pakai link gitu ya, langsung cuman proses desain dari sasis, terus habis itu masuk ke suspensi belakang, terus habis itu ke swing arm. Nah, ini yang menarik nih ya. Nah, ini adalah gambar yang lain lagi. Wah, kemana teman-teman sekalian, keren banget kan? Kalau menurut saya sih menarik sih bagi seorang yang demen terhadap engine dan segala macam. Hadirnya V3-nya Honda ini kayak yang wow gitu, ada satu kesegaran tersendiri gitu kan. Jarang banget sekarang apalagi orang pakai mesin V3, terutama di era regulasi emisi semakin ketat. Mesin-mesin V ya, mesin-mesin V itu kadang-kadang lebih terpinggirkan, terutama untuk yang cc kecil. Suzuki aja udah akhirnya nyerah gitu ya, akhirnya mengganti mesin V2 mereka, V-twin mereka dengan mesin-mesin inline lagi gitu. Wah, ini dia nih teman-teman sekalian, beberapa gambar-gambarnya lagi. Wah, nah ini cukup menarik ya. Kita bisa lihat ya di sini di kepala silindernya itu ada 2, kemungkinan ini DOHC ya. DOHC, mesin DOHC. Nggak, masih belum tahu juga kira-kira berapa cc ini. Mudah-mudahan tahun 2025 udah mulai kebentuk nih, kira-kira ini akan jadi produk Honda apa namanya nih dengan mesin V3 ini. Wah, menarik bener-bener nih, terutama kompresor listriknya ini gitu loh teman-teman sekalian. Yes. Jadi itu mungkin yang bisa saya informasiin kepada teman-teman sekalian mengenai update mesin baru V3-nya Honda di EICMA 2024. Mudah-mudahan nanti tahun 2025 kita udah tahu motor apa yang akan dibenamkan, akan menggunakan mesin V3 ini. Sampai segitu, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.